Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dr. Saya mahasiswa dari Institut Kesehatan Ilmu Kesehatan Sukabumi ya Pak ya, Prodi RPL 2 Studi Resmi. Nah, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan pengkajian agregat komunitas Pak. Di mana pengkajian agregat komunitas itu yaitu pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar ya Pak ya. Di mana metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara ya Pak ya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia atau mengizinkan Pak? Iya. Baik, kalau begitu yang pertama, apakah benar dengan Bapak RW Kampung Pamayanan Pak? Iya, betul. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa Pak? Bapak Kevin. Bapak Kevin. Baik Pak Kevin, sesuai tadi yang dijelaskan saya, yaitu tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian dengan metode wawancara, yaitu terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sini ya Pak ya. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat ini rentan sekali yang terkena penyakit ya Pak ya. Nah, dari stunting pada balita, apakah Bapak pernah mendengar tentang penyakit stunting? Pernah. Baik Pak ya. Baik Pak, untuk pengkajiannya sesuai kontrak waktu tadi yaitu selama 15 menit. Tempatnya di sini saja Pak ya. Nah, topiknya di sini saya akan melakukan wawancara pengkajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh. Baik Pak, kalau sudah bersedia. Nah Bapak, yang pertama kan sudah lama tinggal di wilayah ini nih. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarahnya, kenapa sih wilayah ini disebut Kampung Pamayanan Pak? Barangkali Bapak tahu. Jadi sejarahnya itu dulu Pamayanan ini tempat berjemurnya badak putih. Nah, berjemur itu dalam bahasa Sunda disebut moyan. Nah, jadi tempat berjemur itu Pamayanan. Nah, jadi makanya kampung ini disebut Pamayanan. Menarik juga ya Pak ya. Nah, terus Bapak tahu nggak luas Kampung Pamayanan ini berapa Pak? Berkisar 5 km persegi. 5 km. Di sini kan saya akan mengkaji tentang stunting ya Pak ya. Batasan wilayahnya itu desa apa ya Pak ya? Utara berbatasan dengan Desa Bojong, Ujung Merah. Nah, kalau selatan berbatasan dengan Sukamaju, barat berbatasan dengan Desa Nagrak, timur dengan Desa Sayang. Oh, baik ya Pak ya. Perbatasannya ada 4 desa ya Pak ya. Terkait dengan stunting, ditemukan stuntingnya itu tahun berapa Pak? Tahun 2022. Tahun 2022 ya Pak ya. Secara umum apakah ada peningkatan kasus dari tahun 2022 sampai 2024 ini Pak? Ada. Ada peningkatan ya Pak ya. Sekarang terkait nilai dan keyakinan ya Pak ya. Di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan. Misalnya Pak, pada ibu hamil itu tidak boleh makan ikan, terus balita tidak boleh makan yang lembut atau encer seperti itu. Bagaimana? Apakah ada Pak? Ada. Oh, ada ya Pak ya. Oh, berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya Pak ya. Terkait dengan agama, di sini mayoritas agamanya itu masyarakat secara keseluruhan mengandung agama apa? Agama Islam. Oh, agama Islam Pak ya. Selanjutnya untuk kependudukan Pak, di mana di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah ini, di Pamayanan ini berapa Pak? Sekitaran 476 jiwa. Nah, 476 jiwa ini ada berapa RT Pak kira-kira? 476 jiwa itu dibagi 4 RT. Oh, dari 4 RT itu dibagi berapa kakak Pak? Kira-kira 95-an lah. 95 ya. Nah, dari 95 kakak itu dibagi berapa RW Pak? Bagi 3 RW. Baik Pak, di sini saya akan membahas tentang stunting ya Pak ya. Data keseluruhan balita itu ada beberapa di wilayah Bapak. Ada berapa Pak? Ada 70 balita. 70 balita ya Pak. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana Pak? Lebih banyak perempuan sih. Lebih banyak perempuan. Nah, tadi kan secara keseluruhan
balitanya ada 70 ya Pak ya, yang teridentifikasi oleh dinas Dinkes terkena penyakit stunting. Ada beberapa balita, ada beberapa balita Pak yang terkena penyakit stunting, tahu nggak Pak? Sekitar 40-an. Sekitar ada 40 ya Pak ya. Dari 40 apakah ada peningkatan atau penurunan? Ada penurunan sih. Penurunan, alhamdulillah ya Pak ya. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting Pak di sini Pak? Pernah ada. Pernah ada. Nah, terus terkait tentang persepsi masyarakat nih Pak mengenai penyakit stunting ini, apakah bahaya atau tidak menurut mereka Pak? Nah, kalau di masyarakat tuh stunting dianggap sepele, jadi dianggapnya nggak Ya, berbahaya. ya Pak ya. Jadi seperti menyepelekan gitu ya Pak ya. Terkait lingkungan fisik, untuk ini 3 hari ke belakang saya sudah mengobservasi ya Pak lingkungan ini. Ternyata rumahnya saling berdempetan, mungkin karena penduduknya padat ya Pak ya. Untuk kebersihannya terjaga Pak. Untuk kebersihan sih terjaga. Terjaga ya Pak ya. Masih ada kan masyarakat yang buang sampah sembarangan gitu Pak? Masih banyak sih buang sampah bisa Masih banyak ya. Nah, untuk pencahayaan lingkungannya apakah terserap sinar matahari Pak? Untuk pencahayaan sih bagus tersorot. Nah, untuk airnya berasal dari mana Pak kira-kira, tahu nggak Pak? Dari banyak sih warga di sini kebanyakan menggunakan PDAM atau enggak sumur mandiri. Apakah ada keluhan mengenai keberadaan air Pak? Tidak sih Oh, kalau tidak ada. alhamdulillah kalau air mengalir terus. Terus untuk toiletnya atau WC apakah sudah permanen Pak di sini? Iya sudah sih permanen. Kebanyakan warga di sini sudah punya toilet pribadi di dalam rumah. Terkait dengan pelayanan kesehatan nih Pak dan pelayanan sosial di sini itu jika masyarakat yang sakit suka berobat kemana Pak kira-kira? Mereka suka berobat ke puskesmas. Ada berapa fasilitas kesehatan Pak di sini? Bidan ada Pak? Bidan terdekat ada. Klinik dokter? Ada. Nah, baik, kalau puskesmas terdekat ada berapa Pak di daerah sini? Ada satu. Ada 1. Rumah sakit apakah terjangkau jaraknya? Lumayan terjangkau. Terjangkau Pak ya. Baik Pak, terkait dengan posyandu di sini apakah ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan? Ada. Ada. Mereka memberikan pelayanan apa saja Pak? Apakah ada untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita? Ada kalau ibu hamil dan balita. Kalau untuk posyandu lansia nih Pak, pencegahan penyakit menular apakah ada Pak? Kalau untuk itu tidak ada. Oh tidak ada ya Pak ya. Kalau untuk ibu-ibu PKK dan karang taruna, apakah ada yang terbentuk? Ada. Program kerjanya bagaimana Pak? Apakah lancar? Alhamdulillah sih lancar. Sekarang terkait ekonomi Pak, maaf ya Pak bertanya terkait ekonomi. Di sini mata pencarian mayoritas masyarakatnya itu sebagai apa Pak? Kebanyakan kalau di sini buruh pabrik sama petani. Buruh pabrik. Terkait pendapatnya rata-rata berapa Pak masyarakat di sini? Apakah sesuai UMR nggak Pak? Di atas atau di bawah 2 juta gitu? Di bawah 2 juta sekarang. Di bawah 2 juta ya Pak ya. Tapi kebanyakannya bagaimana Pak di atas 2 juta ya tadi ya Pak ya? Nah kalau terkait keamanan di sini apakah ada program siskambing atau pos ronda Pak? Alhamdulillah sih kalau pos ronda ada. Ada jadwal rutinnya Pak? Ada. Diatur secara rutin berarti ya Pak ya? Iya. Terus di sini masyarakat beraktivitas menggunakan apa Pak? Kebanyakan Menggunakan motor. Nah pernah ada nggak Pak kejadian kecelakaan karena menggunakan kendaraan bermotor? ada banyak. Oh, ada ya. Bapak terkait program kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat, apakah sudah tersentuh seperti pendataan atau pembuatan BPJS seperti itu Pak? Sudah ada. Sudah ada ya. Kalau mengenai pencegahan stunting ini sendiri, apakah sudah ada programnya Pak? Baru-baru ini baru ada. Baru ada ya Pak ya. Kemudian mengenai dengan bahasa di sini Pak menggunakan bahasa apa Pak? Kalau kebanyakan sih sehari-hari campuran ada Sunda dari Indo. Kalau saya misalnya melakukan penyuluhan nih Pak, terus pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakatnya akan mengerti ataupun paham Pak? Karena saya belum pasti berbahasa Sunda gitu Pak. Paham. Baik Pak, kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lainnya, bagaimana cara Bapak menyampaikan informasi ini ke masyarakat? Kalau untuk menyampaikan ke masyarakat itu biasanya menggunakan toa masjid. Toa masjid. Iya, pengeras suara di masjid atau enggak menyebar caranya lewat WA.
kerangka. Nah sekarang terkait pendidikan Pak, rata-rata secara umum di sini masyarakatnya berpendidikan lulusan apa Pak? Lulusan SMA. SMA. Nah terus kalau Bapak memiliki balita, apakah SMA juga Pak? Campur aja ya. Ada yang lulusan SMP ataupun juga SMA aja. Di sini apakah pernah ada penyuluhan mengenai kesehatan gitu ya Pak? Ada pernah. Seperti apa Pak? Kayak penyuluhan tentang BPD, hipertensi, itu kemarin juga ada fogging di sini. Kalau stunting apakah udah pernah ada? Kalau untuk stunting belum ada. Begitu ya Pak ya, ini menjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi ke depannya ya Pak ya. Akan melakukan kegiatan apa yang Bapak terkait tentang stunting ini. Untuk lebih lanjut saya akan balik lagi ke sini ya Pak ya, untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting ya Pak. Bagaimana, apakah berkenan? Kalau boleh saya datang lagi kapan ya Pak ya? Kalau Bapak ada waktunya kapan? Kalau masyarakat sih di sini kan liburnya hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu bisa tuh dari jam 9. Kira-kira jam berapa Pak? Jam 9 ya Pak? Iya. Baik ya Pak. Aktivitas. Jam 10 ya Pak ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan saat ini. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya ya Pak ya. Ya. Baik Pak, kalau begitu saya pamit ya Pak. Ya. Assalamualaikum.